Baik, selamat datang di perkuliahan perdana semester 5 program studi pendidikan keagamaan Buddha di mata kuliah manajemen pendidikan agama Buddha. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan pertama ini, saya akan share atau bagikan sistematika perkuliahan kita. Saya bagikan PowerPoint-nya dulu. Ya, ini kita akan berjumpa di mata kuliah manajemen pendidikan agama Buddha. Ini beberapa tema dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16. Ada tema-tema yang sudah saya susun, yang nanti akan kalian diskusikan bersama teman-teman atau dalam kelompok-kelompok yang kalian buat. Di pertemuan 1, yaitu pertemuan hari ini, saya buat video ini, saya akan memberikan pengantar terkait sistematika perkuliahan dan sedikit terkait konsep dasar manajemen dalam agama Buddha. Ini pertemuan-pertemuan ini akan saya bagikan atau saya akan share nanti di grup yang kita sudah buat. Nah, untuk penilaian ini nanti bisa dirubah atau disesuaikan sesuai dengan hasil diskusi kita, seperti semester-semester sebelumnya kita sudah bertemu. Untuk struktur presentasinya kurang lebih seperti ini, tapi ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi dari semester sebelumnya, di mana saya harapkan presentasi ini dibuat menggunakan secara faktual data-data yang digunakan, kemudian banyak menggunakan data-data statistika, sehingga PowerPoint itu tidak banyak tulisan-tulisan seperti koran, sehingga dilihat juga sangat menarik. Jadi saya harap lebih menampilkan banyak sekali data, hasil riset, kemudian data-data statistika terkait bagaimana pengelolaan pendidikan itu sendiri. Dan jangan lupa referensi, ini menjadi sangat penting, sehingga ambil referensi terbaik yang bisa kalian lihat. Misalnya kalau sekarang nggak mungkin ke perpustakaan, kalian bisa akses di Perpusnas, kemudian kalian juga bisa cari e-book dan seterusnya. Banyak sekali sarana yang bisa kalian pakai untuk memperkaya referensi itu sendiri. Kemudian, perkuliahan kita tentu masih online di tengah pandemi ini, kemudian absensi juga nanti seperti sebelumnya juga online. Nah, perkuliahan ini kita akan coba kombinasikan dengan berbagai aplikasi yang tentunya nanti akan kita cari formulasi terbaik. Ya, bisa saja pakai Google Class, Zoom, Google Meet dan seterusnya, WhatsApp paling sederhana. Nanti kita cari yang paling efektif dan juga bisa dijangkau oleh rekan-rekan mahasiswa semua, karena saya tahu banyak yang tinggal di daerah-daerah pelosok. Oke. Selanjutnya apa ini? Tugas. Nah, ini ada sedikit perubahan yang ingin saya sampaikan dari sebelum-sebelumnya. Karena ini sudah semester 5, ada sedikit beban kerja atau tambahan tugas yang perlu dicermati. Tentu yang pertama ada terkait presentasi. Tetap kalian membuat presentasi secara kelompok yang nanti kalian akan diskusikan, konsultasikan oleh pembentukan kelompok, presentasi kalian diskusikan. Cari solusinya sendiri, cari strategi terbaiknya, karena mahasiswa namanya. Yang kedua, tugas itu bisa dalam bentuk studi kasus, laporan observasi. Jadi ini penting, dan ini yang perlu nanti kalian lakukan. Apa maksudnya? Kalian mengamati saja, karena sekarang tidak mungkin kalian ke sekolah-sekolah formal atau apapun, tapi setidaknya di daerah kalian tempat tinggal pasti ada namanya sekolah minggu misalnya. Kalian bisa lihat manajemennya, kepemimpinannya, bagaimana perencanaannya di sana. Kalian amati, kalian buat laporan sederhana saja. Itu tugasnya. Kemudian tugas selanjutnya, ketiga adalah nanti ada namanya, saya di sini kasih nama diskusi lintas kampus. Kenapa? Saya harap di semester 5 ini kalian sudah mulai membangun relasi
membangun jaringan dengan berbagai teman di kampus-kampus lain. Karena ini momen yang baik sebenarnya, kita nggak perlu datang langsung, bisa gunakan media sosial. Jadi sistematikanya kurang lebih seperti ini. Nanti kalian bisa bikin satu kelompok, satu kelompok itu bisa 1-2 orang, kemudian kalian cari teman di kampus lain, nanti kalian diskusi atau bincang-bincang, nggak usah terlalu formal, bincang-bincang tentang pendidikan, yang nanti kalian tayangkan secara langsung atau live di Instagram kalian. Nanti teman-teman tinggal nonton, nanti kita atur jadwalnya. Tapi itu dilakukan lintas kampus, jadi bukan dengan teman kalian untuk diskusi. Jadi bisa cari aja misalnya di kampus-kampus lain yang kalian pasti punya lah. Nah, sambil kita belajar, kita juga membangun relasi, itu menjadi sangat penting. Ini yang mungkin baru, yang semester kemarin kita nggak lakukan, tapi kita mau coba untuk lakukan itu supaya kita pikirannya lebih terbuka, pertemanan jadi lebih lebar, lebih luas gitu ya. Kemudian membuat artikel atau makalah yang sebelumnya juga sudah kita buat. Namun saya berharap di artikel atau karya tulis ini bisa saja lah kalian menggunakan misalnya metode yang sederhana, misalnya kajian pustaka katakanlah. Nanti saya harap ini bisa dipublish atau kalian publish di jurnal kampus, kan ada manajemen pendidikan. Nah, saya harap bisa sampai ke situ nanti outputnya, hasilnya. Yang itu dilakukan secara berkelompok saja. Nah, ini 4 poin yang kira-kira nanti akan menjadi tugas kalian selama semester ganjil ini di tahun ajaran 2020-2021. Itu saya pikir jelas, nanti kalau belum jelas bisa dikomunikasikan, bisa secara personal ke saya. Kemudian, oh ya, di pertemuan ke-15 tadi ada namanya review materi. Biasanya kita review, kita ulang-ulang, kita evaluasi apa. Nah, mungkin besok saya punya rencana untuk kita hadirkan praktisi pendidikan misalnya untuk berbincang dengan kita, berdiskusi dengan kita. Saya hadirkan teman-teman dosen di kampus lain untuk memberikan perspektif lain terkait manajemen pendidikan itu sendiri, sehingga kita punya warna, punya pemahaman lain, katakanlah dosen tamu atau dosen luar biasa atau apapun lah itu, nanti kita atur seperti itu. Kemudian, oh ini enggak usah, pengertian manajemen nanti kalian ini banyak sekali. Saya ingin coba ini pengantar saja, manajemen dalam agama Buddha itu sebenarnya seperti apa. Sebenarnya Buddha itu mengajarkan manajemen terkait pengelolaan itu sudah zaman Buddha sudah ada. Bagaimana kalau kita ketahui Buddha ini membentuk sebuah organisasi atau komunitas sangha pertama kali beliau bentuk. Artinya apa? Beliau sadar betul bahwa diperlukan pengelolaan, pengaturan sehingga dharma atau ajarannya ini bisa lestari. Sehingga pada saat itu Buddha membentuk yang namanya sangha di sini. Sangha itu ada 5 orang baru disebut sangha, katakanlah begitu. Nah, inilah yang disebut organisasi. Ada anggotanya di sini yang dipimpin oleh Buddha itu sendiri. Di mana organisasi itu, sangha itu diatur, dikelola, ada aturannya, ada tata caranya, itu untuk mengatur sebuah organisasi sehingga organisasi itu jalan. Dan jangan lupa, organisasi yang didirikan Buddha itu sendiri, yang disebut sangha itu juga memiliki visi atau tujuan di sini. Kita ingat ada perkataan Buddha di sini, pergilah oh para biku untuk kebaikan semuanya, untuk kebahagiaan semua makhluk, untuk menyebarkan belas kasih bagi dunia, untuk kebaikan, keuntungan, dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Intinya itu misionerinya kan. Kita kalau ingat sejarah, Buddha kalau nggak salah 60 biku ya, kalau nggak salah. Untuk menyebarkan dharma ke seluruh penjuru, untuk menyebarkan ajaran cinta kasih. Ini sebenarnya konsep dasar bagaimana Buddha mengelola atau memanage atau mengatur komunitas sangha itu sendiri. Ini sebenarnya pemikiran dasar terkait bagaimana pengelolaan atau manajemen dalam konteks agama Buddha itu sendiri. Kita bisa beranjak dari sini.
Nah, ini misalnya ada dalam jurnal ya yang kalian bisa baca dari Buddhism and Organizational Management dari Sangha Community, bagaimana dia diatur bagaimana perilakunya, tata caranya, disiplinnya, dan seterusnya. Ini diatur, dikelola oleh dalam Sangha itu sendiri. Terkait pendidikan keagamaan Buddha, kalian nanti bisa kaji atau kalian bisa lihat, misalnya kalau kita di Buddha ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Kalian ini kalau ini saya lihat dari Peraturan Menteri Agama nomor 39 tahun 2014. Di situ ada pendidikan formal, di situ disebutnya Dhammaseka misalnya, ada seterusnya. Perguruan tinggi juga termasuk pendidikan formal. Ada pendidikan non formal, di situ disebutkan Widya Dharma, bukan saya tapi nama pendidikannya. Kemudian ada Babaja Sramanera, sekolah minggu, itu juga pendidikan non formal. Itulah yang nanti kurang lebih kita akan bahas, kita akan kaji bagaimana pengelolaan pendidikan dalam agama Buddha itu sendiri. Yang nanti di ujungnya di pertemuan ke-14 itu ada analisa permasalahan dan tantangan pendidikan agama Buddha. Dari situ semua ketika kita sudah belajar konsep-konsepnya, maka kita mencoba menganalisa bagaimana kekuatan, kelemahan, ancaman, kekurangan daripada pendidikan agama Buddha itu sendiri. Sehingga ujungnya nanti ke sana. Kalian para mahasiswa mampu menganalisis, melihat berbagai persoalan, tantangan, dan juga peluang daripada pendidikan agama Buddha itu sendiri. Ini mungkin pengantar singkat terkait perkuliahan pertama kita, bagaimana konsep pendidikan agama Buddha. Untuk konsep manajemen secara umum nanti kalian bisa lihat, saya akan bagikan modulnya, saya akan bagikan presentasinya. Yang jelas nanti kalian siapkan beberapa tugas atau poin yang akan kita lakukan project selama 16 pertemuan itu sendiri kurang lebih. Itu yang perlu kalian siapkan, karena saya berharap ini pertemuan kita di semester 5, artinya kalian sudah cukup matang untuk melakukan level perkuliahan yang lebih mantap lagi kira-kira. Baik, mungkin itu, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, dan segera siapkan terkait pembagian kelompok untuk membuat materi-materi, dan tema-tema perkuliahan nanti akan saya bagikan di grup yang sudah kita buat, dan diskusi kita akan lanjutkan di sana. Terima kasih. Sekian, selamat belajar.